Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musinin, NPM saya 41182191210007. Saya di sini akan mengerjakan tugas manajemen pendidikan jasmani olahraga yang diberikan oleh Ibu Yunita Lasmana MPD. Ya, saya akan soal yang diberikan tentang pengertian dan contoh model pembelajaran, terus pendekatan pengajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran, yaitu adalah suatu kerangka pembelajaran untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran, mencakup filosofi, prinsip, pedagogik, prosedur-prosedur, dan lingkungan belajar. Model ini membantu dan dalam memandu guru mengelola proses pembelajaran, termasuk mengorganisir materi, melibatkan siswa, menciptakan situasi kondusif. Yang pertama adalah komponen kunci model pembelajaran. Yang pertama adalah langkah-langkah, urutan kegiatan, struktur untuk guru dan siswa. Yang kedua, prinsip rekreasi, peran guru, atau yang kedua, prinsip reaksi atau peran guru. Cara guru berinteraksi dan merespon siswa, termasuk bimbingan, dukungan untuk umpan balik. Sistem yang ketiga adalah sistem sosial atau interaksi di kelas. Peran guru dan siswa, norma, serta jenis interaksi di kelas. Yang ketiga, sistem pendukung, kondisi dan materi yang diperlukan agar model efektif. Yang selanjutnya, dampak atau hasil belajar. Hasil belajar yang diharapkan dan dampak samping yang akan mungkin muncul. Terus contoh model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran berbasis masalah. Siswa belajar melalui penyelesaian masalah. Bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan solusi, dan mengevaluasi. Terus yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif, mendorong kerjasama dan interdependensi positif antara siswa dalam kelompok kecil dengan setiap anggota bertanggung jawab atas pembelajaran diri dan kontribusi kelompok. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek. Siswa merancang dan melaksanakan proyek kompleks untuk menjawab pertanyaan, menantang pertanyaan yang menantang, atau memecahkan masalah, menghasilkan produk nyata. Pemilihan model pembelajaran harus
mempertimbangkan tujuan, kreasi siswa, karakteristik siswa, materi, sumber dayanya. Yang kedua adalah pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran, proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam satu lingkungan. Ini adalah upaya memfasilitasi untuk seseorang belajar, melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mencapai perubahan berikut, seperti perilaku, peningkatan kompetensi, terus kemampuan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru untuk lebih bagaimana kita caranya mendekatkan ke siswa kita. Di sini pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau filosofi yang melandasi bagaimana cara pembelajaran akan dilaksanakan, mempengaruhi pemilihan strategi, metode, dan teknik. Contohnya termasuk pendekatan berpusat pada guru. Pendekatan berpusat pada guru, siswa, dan pendekatan kontekstual. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada rekan kerja dan kepada siswa-siswa kita. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih konkret atau lebih lengkap dari pendekatan. Ini mencakup keputusan tentang mencapai materi, keterlibatan siswa, dan evaluasi. Contohnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran berbasis masalah yang kita memberikan suatu soal untuk dipecahkan oleh siswa tersebut secara bersama-sama atau berkelompok. Dan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran yang kita ambil dari luar untuk kita ekspos ke anak-anak tersebut. Yang keempat adalah pengertian dari metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran yang bisa diambil dari strategi pembelajaran atau pendekatan. Metode pembelajaran adalah cara konkret atau lengkap atau prosedur yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran lebih rinci daripada strategi. Jadi kita bisa menyimpulkan metode yang kita ambil untuk dari pendekatan, dari pembelajaran yang kita ambil untuk gimana caranya siswa tersebut bisa menerima dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Contohnya meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode tanya jawab. Yang selanjutnya
adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara atau kiat spesifik yang digunakan guru untuk meliput atau mengimplementasikan metode secara efektif. Jadi ini bersifat mikro dan fleksibel. Contohnya untuk metode ceramah digunakan teknik variasi suara. Teknik yang kedua adalah teknik penggunaan media interaktif atau teknik saling humor. Yang ketiga, untuk metode diskusi itu menggunakan teknik think, pair, share atau teknik round robin brainstorming. Untuk metode demonstrasi menggunakan teknik pembelajaran yang bisa digunakan penjelasan angka-angka demi langkah atau teknik menarik perhatian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang salah atau kurang sesuai dengan materi yang disampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.